Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rifki Herlansyah dengan NIM 13011184284 dari kelas IF gabungan 01 untuk kelas tata tulis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas membuat PowerPoint dari tugas sebelumnya yang itu membuat paper. Paper saya berjudul Peran dan Fungsi Teknologi Informatika dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang pertama ada abstrak. Tidak dipungkiri lagi kalau teknologi informasi sangat berpengaruh dalam proses kehidupan sehari-hari yang manusia lalui. Semua aspek kehidupan itu tidak luput dari peranan teknologi informasi dan manfaat yang dapat kita rasakan. Mulai dari aspek pendidikan sampai militer, semuanya sangat membutuhkan manfaat dari teknologi informatika untuk melancarkan prosesnya. Yang pertama ada pendahuluan. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar, dengan gambar jangkauan informasi bisa lebih jauh. Kemudian ditemukan alfabet dan angka Arabik, memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet atau dengan penulisan angka, dan saat ini teknologi informasi yang ada adalah teknologi elektronik seperti radio, TV, komputer yang mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir tahun 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi biasa disebut teknologi komputer atau pengolahan data elektronis. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras, hardware, atau perangkat lunak, yaitu software, komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan di mana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian, SDM TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK pada pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, perusahaan, UKM, dan LSM. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan. Lalu selanjutnya yang kedua ada isi. Bagian A, perangkat teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin pada tahun 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencangkup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi. Beberapa peralatan yang bermanfaat sebagai teknologi informasi yaitu yang pertama ada internet. Secara harfiah internet kependekan dari perkataan internetwork. Ialah rangkaian komputer yang berhubungan menerusi beberapa rangkaian. Manakala internet pada huruf I besar ialah sistem komputer umum yang berhubungan secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket. Rangkaian internet yang tersebar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working. Internet bisa mencari semua informasi, hiburan, maupun berita aktual, dan lainnya. Lebih praktis untuk mencari informasi dibandingkan dengan buku. Yang kedua ada kalkulator. Mesin hitung atau kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Pada perkembangannya sekarang ini, kalkulator dimasukkan sebagai fungsi tambahan daripada komputer, handphone, bahkan sampai jam tangan. Lalu yang ketiga ada laptop atau notebook, yaitu peralatan yang fungsinya sama dengan komputer, tetapi bentuknya praktis, dapat dilipat dan dibawa-bawa karena menggunakan bantuan baterai charger sehingga bisa digunakan tanpa menggunakan listrik. Lalu yang keempat ada cash register, yaitu alat yang digunakan untuk memperoleh informasi pembayaran di kasir. Lalu selanjutnya ada dashbook, yaitu peralatan sejenis komputer yang bentuknya praktis,
yaitu CPU menyatu dengan komputer sehingga mudah diletakkan di atas meja tanpa memakan banyak tempat, tetapi masih harus menggunakan listrik langsung karena belum dilengkapi baterai. Yang selanjutnya ada MP4 player, yaitu peralatan yang digunakan sebagai media penyimpanan data sekaligus sebagai alat pemutar video dan musik serta game. Bagian B, fungsi teknologi informasi. Ada 6 fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama, menangkap atau capture, yang kedua, mengolah atau processing, yang ketiga, menghasilkan atau generating, yang keempat, ada menyimpan atau storage, yang kelima, mencari kembali atau retrieval, yang keenam, mentransmisi atau transmission. Bagian C, peran teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi seakan-akan tidak dapat dipisahkan, sehingga lahirlah istilah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang sangat populer sekarang ini. Perpaduan keduanya semakin berkembang cepat dengan adanya media internet. Teknologi internet telah mengubah cara berkomunikasi. Email merupakan kunci utama perubahan cara berkomunikasi. Dengan hanya mempunyai satu alamat email, kita dapat mengikuti berbagai model komunikasi yang ada di internet. Beberapa model komunikasi itu diantaranya, yang pertama ada forum, yang kedua milis atau grup, yang ketiga situs jejaring sosial, yang keempat blog, yang kelima situs sharing file, yang keenam ada e-learning menggunakan teleconference. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.